Kita dari supir Metro Mini. Pernah nyupir Metro Mini? Pernah. Yang iya. nyupir Metro Mini siapa? Almarhum? Saya yang nyupir, almarhum ngenekin. Kadang ibu juga pernah. Kita ini di keluarga nol besar. Saya pun nol. Maksudnya? Tidak ada pendidikan sama sekali. Ini ngomong-ngomong udah dijual kemana aja nih? Kita untuk pelepah ini kita udah sampai ke Timur Tengah. Timur Tengah? Iya. Diputer aja gini Pak. Nah. Ya Allah, mudah banget lagi ya. Kalau ini salah, gagal. Kenapa saya bilang gagal? Karena dagingnya. Aduh, maaf. Kembang lidah buaya. Manfaatnya ini banyak sekali untuk penyakit-penyakit kronis bisa. Dan ini harganya lumayan Pak. Berapa? Kalau kita bisa lihat keringnya aja 25 juta per kilo. Abang-abangan gue, adik-adian gue, ini adalah contoh sabun cuci tangan ya. Sebenarnya udah layak banget untuk masuk ke retail-retail ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adian gue, ketemu lagi bersama gue, Narji si Juragan Lahan. Nah, episode kali ini spesial banget buat lu ya. Lu tahu kan manfaat lidah buaya itu atau aloe vera? Lu udah tahu semuanya deh. Itu bisa dibikin sampo, bisa dibikin sabun, bisa juga jadi konsumsi untuk es, untuk dijadikan juga gel, pokoknya macem-macem. Tapi kalau kita lihat hamparan seluas ini kayaknya nggak mungkin cuma dijadikan sabun atau cuma dijadikan bahan makanan. Pasti ini sudah menjadi sesuatu bisnis yang sangat besar untuk lidah buaya ini. Nah, biar lebih jelasnya lagi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan siapa pemilik lahan lidah buaya seluas ini. Dan saya beritahukan bahwa ini adalah lahan di sekitar perumahan Kahuripan, Telaga Kahuripan. Tapi di tengah perumahan begitu luas, ada lahan lidah buaya yang begitu luas dan lebar. Nah, saya pengen tahu nih, kita kulik semuanya ya. Ini spesial banget buat lu abang-abangan gue, adik-adian gue. Kita belajar banyak tentang lidah buaya atau aloe vera. Yuk kita ketemu dengan pengelolanya, namanya Bang Landi. Landi, pelan-pelan dia mandi. Oke, yuk. Pas banget nih, kayaknya lagi bercocok tanam nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Bang Landi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat terus ya? Alhamdulillah. Iyalah, petani itu jauh dari virus. Orang badannya selalu kena panas. Bapak, waduh, semangat ya Pak ya? Sibuk dia. Bang Landi, alhamdulillah nih hari ini kita bisa berjumpa langsung di lahannya ya. Iya, betul. Ini ngomong-ngomong, lahannya itu lahan Bang Landi sendiri atau gimana nih? Biar pemirsa Abang Narji tahu. Sebenarnya kita di sini lahan garapan ya. Garapan? Iya, betul, garapan. Kita sewa tanah, kita ngegarap sendiri. Itu berarti memanfaatkan lahan yang tidur menjadi lahan produktif? Betul. Tuh kan, lagi-lagi kan, bagaimana caranya kreativitas kita dari lahan yang tidak bisa dimanfaatkan, akhirnya dimanfaatkan daripada lahan itu mati jadi sarang ular dan juga menjadi semak belukar, akhirnya ini bisa menjadi lahan yang sangat produktif. Nah, kisahnya kenapa harus menjadi petani lidah buaya? Awalnya sebenarnya ini kita penerus saja dari almarhum ya. Tadinya orang tua saya yang ini, kita udah ngerintis dari awal. Sebenarnya kita hidup itu dari usaha, berbagai macam usaha kita coba. Akhirnya almarhum ketemulah titik di sini gitu. Kita dari supir Metro Mini. Pernah nyupir Metro Mini? Pernah. Yang iya. nyupir Metro Mini siapa? Almarhum? Saya yang nyupir, almarhum ngenekin. Kadang ibu juga pernah.
Ya Allah, ibunya sendiri pernah jadi kenek Metro Mini. Betul. Itu Metro Mini daerah mana? Pasar Minggu Manggarai. Pasar Minggu Manggarai. Pernah berpikir akhirnya ayah menemukan titik menjadi petani lidah buaya yang sukses? Tidak ada sama sekali. Tadinya pas kita di Metro Mini itu pas tenggelam karena ada busway, udah ini kita bekerja di salah satu perusahaan swasta, ketemulah di titik ini. Ini Bang Landi, maaf nih sebentar ya. Waktu saya pertama kali lihat lahan ini kan saya ketarik banget. Akhirnya saya dapat info tentang Pak Jamal. Ternyata beberapa bulannya, nggak lama saya hubungi via telepon, dapat dari security, nggak diangkat-angkat, nggak ditelepon. Nggak ayah meninggal ya? Iya betul Pak. Innalillahi, dan saya mengucapkan turut berduka cita. Iya, sama-sama. Dan itu saya tadi kita balik lagi ke cerita tadi. Bagaimana sih seorang ayah dari sopir Metro Mini berpikir akhirnya dengan mengelola lidah buaya kita merubah hidup itu? Sebenarnya almarhum ini sosok yang pantang menyerah. Dari pihak keluarga saya cerita ya, orangnya mau berjuang terus demi keluarga. Dan sampai saat ini sebenarnya kita harus masih banyak belajar lagi sebenarnya dari sosok ayah ya kan. Tapi keburu. Kalau boleh tahu ayah itu basicnya dari sarjana pertanian atau? Kita ini di keluarga nol besar. Saya pun nol. Maksudnya? Tidak ada pendidikan sama sekali. Karena kita mau bertanya, belajar. Ayah lulusan apa dulu? SD pun nggak lulus. Ayah SD pun nggak lulus. Kalau Mas Landi? Sama, kelas 5 SD saya udah berhenti sekolah. Adek pun sama begitu. Tapi belajar seperti ini bagaimana sampai bisa mengelola seperti ini kan nggak mungkin loh seorang lulusan SD kalau tidak banyak pergaulan, banyak Betul. Kita itu terinspirasi dari sosok almarhum. Kita harus banyak bertanya, belajar, dan pantang menyerah. Ini yang membuat saya hari ini sangat mendapatkan inspirasi. Semoga abang-abangan gue, adik-adikan gue belajar. Pendidikan memang penting. Tapi untuk suatu usaha, pendidikan itu tidak menjadi dasar. Pendidikan itu hanya menjadi sumber inspirasi kita untuk mendapatkan ilmu, legalitas. Betul. Tapi kalau yang namanya belajar di luar sekolah formal pun kita bisa belajar seperti almarhum Pak Jamal. Tidak lulus SD tapi bisa mengelola lahan begitu luas. Oke, kita balik lagi ke lidah buaya. Ya. Bagaimana sih lidah buaya itu bisa panen dari umur berapa nih Mas Landi? Lidah buaya itu kalau dari bibit yang kecil itu, anakan, itu sampai 16 bulan. Baru kita bisa 16 panen. bulan berarti Iya. sekitar setahun 4 bulan ya? Betul. Itu ngambil bibitnya yang seperti apa nih Mas Landi? Bibitnya ini banyak, kita kalau udah nanam seperti ini dia keluar sendiri nih. Oh, dia keluar anak ya? Keluar anak, beranak sendiri. Iya, dia jenisnya berarti hampir sama kayak pohon bromelia ya? Betul, ini. Ini anak-anaknya seperti ini. Anak-anaknya. Ini Nah, bisa kita liarin lagi nanti ke polybag. Ini kalau saya boleh tanya nih, awalnya Bapak menanam itu langsung berapa banyak sih bibit dan berapa hektar yang ditanam? Awalnya itu cuman sebenarnya sedikit, dari 500 pohon. 500 pohon, itu dengan luas lahan? Dengan luas lahan paling ya 500 meter persegi lah. 500 meter persegi. Itu Bapak dapat modal dari mana awalnya? Itulah kita gali lubang tutup lubang aja dulu. Tapi sekarang hasil dari lidah buaya sudah bisa mencukupi kehidupan keluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. ya. Dan ini sekarang kita coba nanam dulu ya, Mas. Boleh. Mas Landi, ini kita yang bagus ini indukan yang sudah seperti apa sih yang bisa kita tanam? Ini bisa, ini lebih bagus juga bisa. Ini harus dipindahin ke polybag dulu seharusnya. Polybag, iya. Sampai usia berapa dari polybag bisa ditanam ke tanah? Setengah tahun lah. Setengah tahun. Emang butuh kesabaran ya? Butuh kesabaran. Ya karena kesuksesan itu hanya milik orang-orang yang bersabar. Betul. Karena seperti kata pepatah, pohon sabar itu buahnya manis. Seperti yang dirasakan oleh keluarga Mas Landi ini, dari sopir Metro Mini akhirnya merubah nasib menjadi petani lidah buaya yang sangat sukses. Iya. Yuk, di mana nanamnya? Ini ada jaraknya nggak sih antara satu pohon dengan pohon yang lain? Ada, betul. Oh, Dia iya. jaraknya 1 kali 1. 1 kali 1. Iya. Pak, sini Pak saya nyoba Pak. Oh, boleh. Ini cangkulnya model-model cangkul Sumatera nih. Ininya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa dalam Mas?
Kira-kira ya 10 cm cukup dah. Segini ya? Udah cukup. Emang daerah sini juga emang cocok untuk lidah buaya ya? Betul, cocok. Ini tanah yang seperti apa sih Mas yang cocok untuk lidah buaya? Lidah buaya itu sebenarnya di tanah apapun teksturnya bagus. Cocok semua. Di daerah pegunungan pun bagus dia. Lidah buaya itu ada jenis-jenisnya nggak sih? Ada lidah buaya. Kalau untuk di Pulau Jawa ini yang kita tahu ada 2 jenis, sinensis dan barbadensis. Sebenarnya jenis lidah, iya, lidah buaya itu bedanya apa? Ada yang untuk kosmetik, itu sinensis. Kalau yang ini barbadensis itu untuk konsumsi. Untuk konsumsi, seperti es lidah buaya segala macam. Betul. Itu yang Mas produksi kebanyakan di sini sinensis atau barbadensis? Sinensis ya, karena untuk konsumsi. Nah ini yang menarik ini, konsumsinya itu Mas sudah melakukan apa aja? Apa cuma produksi lidah buayanya, jual ke produsen yang memproses ini menjadi sebuah produksi, atau produksi sendiri? Kita produksi sendiri, kita olah juga sendiri. Buat minuman lidah buaya, jelly lidah buaya, hand soapnya juga ada. Cuci tangan? Cuci tangan, betul. Permen juga ada. Permen lidah buaya? Ada, betul. Itu dari Bapak semua dulu? Iya. Heran ya, Bapak itu maksudnya pendidikan tidak tinggi tapi punya visi yang sangat spektakuler untuk merubah dari lidah buaya ini bisa menjadi varian itu macam-macam ya? Iya, betul. Ini ngomong-ngomong udah dijual kemana aja nih? Kita untuk pelepah ini kita udah sampai ke Timur Tengah. Timur Tengah? Iya. Itu permintaan. Untuk sampai 1 tahun itu kebutuhan di sana sampai berapa banyak Mas? Kalau permintaan sih kurang lebih baru 2 ton. 2 ton? Per bulan. Per bulan? Iya, untuk Timur Tengah. 1 bulan 2 ton, itu diambil apanya orang Timur Tengah itu suka? Mungkin kalau di sana dia buat ngolah kosmetik, buat masker kadang. Kita iya. Ini sangat menjanjikan banget ya berarti misi lidah buaya ya. Kalau kita tahu ya. Iya. Dan lidah buaya itu kan perawatannya juga nggak terlalu repot kan? Nggak terlalu repot. Ini habis kita tanam kasih pupuk nggak? Kasih pupuk nanti. Pupuknya seminggu kemudian. Pupuk kandang aja. Pupuk kandang biasa. Betul. Ada hamanya nggak? Hamanya nggak ada sama sekali. Yang penting kita rajin bersihin rumput. Yang penting rajin bersihin. Ganggu dia memang gulma itu? Sangat mengganggu. Pertumbuhannya ya? Aduh, kayaknya jadi kepikiran nih bagaimana caranya memanfaatkan lahan untuk menanam lidah buaya ya. Nah sekarang kalau untuk panennya sendiri kayak apa sih Mas? Yang udah layak panen ya? Yang udah berusia 16 bulan? Ini kita contoh ini. Ini sebenarnya udah bisa panen nih. Itu patokannya untuk bisa panen itu seperti apa? Kita lihat dulu dari daun. Sebenarnya ini kan daun ada, iya ada berapa? 7 ditahan dulu, nggak boleh. Kita cari yang banyak. Kenapa 7 nggak boleh? Karena nanti takut patah dia, akarnya terlalu tinggi. Bisa roboh ya? Iya, kita lihat cari yang 10 daun sampai 12 daun. Ini. Oke, abang-abangan gue ada sesuatu yang menarik ya. Lidah buaya itu kalau yang masih di bawah 7 daun atau 7 batang itu jangan dipanen dulu karena resikonya pohonnya bisa rubuh. Betul. Tapi kita ambil yang di atas 7 atau sampai 10. Iya. Ini kayak ini nih. Ini bisa nih. Udah bisa dipanen ya. Dan untuk 1 ini bisa diambil berapa batang? Kalau ini bisa 2 sampai 3. Ini coba Mas Lendi ajarin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara panennya kita ambil yang paling bawah. Paling bawah dengan menggunakan cutter ya? Cutter ya, betul. Panennya nah, ujungnya. Nah, betul. Ini coba kamera bisa diambil? Gini. Nah, coba. Op. Udah. Udah lepas. Nah. Diputar aja gini, Pak. Nah. Ya Allah, mudah banget lagi ya. Kalau ini salah, gagal. Kenapa saya bilang gagal? Karena dagingnya. Aduh, maaf. Berarti yang kayak begini udah nggak bisa dikirim dong? Kita produksi sendiri. Produksi sendiri yang kayak begini. Ajarin dong yang benar. Nah, coba. Oh, cuma diambil dikit. Oh, diputer aja. Nah. Berarti yang layak untuk dikirim ke luar negeri itu betul. Yang utuh seperti ini. Iya. Oke, maaf ya, hari ini saya sudah melakukan kegagalan. Saya jangankan menanam, cuman metiknya aja gagal. Tapi saya berhasil mendapatkan wanita cantik untuk jadi istri saya. Karena saya termasuk kategori lidah buaya juga. Lidah saya itu berbisa untuk wanita. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, tadi di awal sudah sangat tertarik dengan produksi-produksi yang dilakukan sama Mas Landi dan keluarga. Itu produksinya di mana, Mas? Ada dekat masih Kahuripan juga. Di rumah? Di rumah. Berarti UMKM ya? UMKM masih. Oke. Nah, peran serta pemerintah sendiri gimana, Mas? Untuk usaha yang Mas lakukan ini? Sebenarnya cukup bagus. Pemerintah, ya. Cepet tanggap.
Dan kita dari perizinan juga udah lengkap lah. Lengkap ya? Legalitasnya BPOM. Legalitasnya BPOM, Halalnya udah halal. masuk, ya. Oke, nah ini Mas, selain batangnya apalagi sih Mas yang bisa diambil dari lidah buaya? Ini manfaat kembangnya. Kembangnya? Lidah buaya. Nah, Saya belum ini. pernah lihat nih namanya kembang lidah buaya. Itu ada Ini. kembangnya. Kembang lidah buaya. Abang-abangan gue ada dan gue ternyata lidah buaya itu juga kembangnya sangat laku ya. Itu Betul. benar-benar bisa dijual untuk apa Mas? Manfaatnya ini banyak sekali untuk penyakit-penyakit kronis bisa. Seperti apa Mas? Nah, ini bisa kita panen lalu kita jemur selama seminggu sampai kering. Sampai kering. Dan ini harganya lumayan, Pak. Berapa? Kalau kita bisa lihat keringnya aja 25 juta per kilo. Kering? Kering 25 jutaan. Kita udah menjual bunganya itu kering ya. Iya. Itu buat dijadiin apa di sana, bentuk teh? Bentuk teh kita udah dikering, nanti kita seduh air panas, masukkan ini. Dia berubah warna kayak teh gitu. Itu berarti antioksidan gitu ya. Betul, penyakit-penyakit kronis Seperti cancer, Mm-mm. penyakit. sangat khasiat banget. Waduh. Dan ini satu lahan seperti ini bisa menghasilkan berapa banyak bunga? Paling satu toples itu paling berapa on ya? Dalam lahan 6 hektar. Iya. Pantes aja mahal ya. Iya, betul. Dikeringin dulu, Dikeringin dulu. dan ngejualnya udah dalam bentuk kering. Iya. Berarti paling dapat berapa kilo ya? Karena kita nggak jual sih memang, buat konsumsi sendiri aja. Wah, Kalau untuk kejual, untuk kita pasarkan karena nggak kebutuhan, kecukupan. nggak bakal terkejar Iya, ya? nggak bakal kekejar. Kenapa sampai bunganya itu jarang banget sih? Memang pertumbuhannya dia tergantung ininya sih, mau tumbuh nggak nih bunganya nih. Kita juga kadang nggak rata memang Nggak rata pertumbuhan ya? bunganya itu. Sampai ada Iya. yang bisa berbunga, ada yang enggak. Iya, betul. Ini kalau bunganya begitu rontok, dia bisa tumbuh atau enggak? Enggak, Enggak ya? enggak. Emang dia tumbuh bunga Iya. dengan manfaat dan khasiat yang lain. Betul. Kayak abang-abangan gue, adik-adikan gue, tadi kita sudah bercerita juga sama Mas Landi bahwa Mas Landi itu sudah memproduksi banyak sekali dari bahan baku lidah buaya. Ada jelly, ada hand soap, ada gel, ada apa tadi, es lidah buaya. Es lidah buaya. Nah sekarang kayaknya menarik banget kalau kita boleh nggak main ke Boleh. tempat produksi Boleh, dan bagaimana cara pemasarannya, boleh. biar abang-abangan gue, adik-adikan gue juga belajar cara pengolahannya, dan yang paling penting adalah bagaimana menjualnya. Itu kadang-kadang petani bisa memproduksi tapi bingung ngejualnya kemana. Iya. Aduh Mas Betul. Landi, maaf nih hari ini kita ngerepotin ya. Enggak apa-apa. Boleh nih sama-sama. langsung ke sana. Boleh, boleh. Nggak ganggu kerjaannya Enggak, kan? enggak. Oke abang-abangan gue, ada dan gue. Yuk kita langsung melihat ke tempat produksi lidah buaya, produksi dari Mas Landi dan keluarga. Wah ini tempatnya nih, rumahnya Bang Landi. Oh ini. Wah pas banget nih. Ini cara pengolahannya, Pak. Waduh, saya boleh nimbrung ya? Boleh, boleh. Saya tinggal dulu ya. Aduh, Sambil belajar-belajar. makasih ya. Saya ditinggal. Emang mau kemana? Ini ada ntar ngelanjutin. Wah, ini adenya. Ini ade bontot. Ini kayak yang di kebun tadi. Oke, makasih ya Mas Landi ya. Ini dengan abang siapa? Sandi. Landi Sandi. Ini Gandhi. Oke, ini lagi proses apa nih? Ini lagi proses pengupasan. Pengupasan. Memang ya lidah buaya mentah itu emang bau-baunya itu kayak kita habis main bola, keringet adem. Nah, kayak gitu ya baunya. Nah, ini proses untuk mengupas lidah buaya sampai menjadi bentuknya seperti agar-agar gitu ya. Iya, dipotong dadu. Dipotong dadu. Nah, ini kulitnya terbuang atau gimana? Kulitnya nggak ada yang terbuang. Kulitnya jadi apa, Bang? Ini bisa buat jadi pupuk lagi. Diapain prosesnya? Langsung ditaruh aja di pohonnya atau dijemur lagi bisa jadi teh. Teh dari lidah buaya itu bahannya dari Kulit. Coba sini, Pak. Ini kulitnya. Kulitnya diapain proses untuk bikin teh? Udah tinggal dijemur aja. Dijemur, Dijemur begitu sampai kering,
gitu kering itu rasanya sama teh biasa apa? Bedanya? Sama, hampir sama itu. Hampir sama. Coba saya boleh nyoba nggak Pak? Nah, pisaunya tajam juga ya Pak ya. Pertama ini kita buang dulu nih sisi ininya ya. Segini kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Nih maaf masih agak malu saya. Nah, benar segini. Nah, kesini segini. Kupas ini ya? Pas ini. Oh pakai itu, nggak boleh pakai yang tajam. Habis itu kita sayat-sayat. Semana-semana Pak? Dadu, segini-gini nih. Oh. Jadi lidah buaya itu kalau kita makan, makanya suka dapat yang gede, dapat yang kecil. Karena emang lidah buaya ujungnya runcing ya. Iya, runcing itu. Setelah itu kita potong-potong sini. Kalau udah bisa ya biasa aja gitu ya. Itu udah mulai dari sini. Gini. Tinggal jalanin. Oh, aduh maaf. Ya, namanya juga pemula ya. Habis itu tinggal dorong. Oh, gini. Nah, ini prosesnya. Setelah proses ini diapain nih, Bang Sandi? Dicuci, dibilas dengan air yang mengalir Sampai berapa lama? 3 kali. 3 kali. Itu kalau nggak dicuci dia emang agak pahit ya. Betul. Tapi Karena kan sebenarnya- kita buang lendirnya. Tapi emang nggak ada kandungan racunnya sebenarnya kan? Ada. Ada juga. Baru jadi tahu nih. Coba sebentar. Nah, Mana? nah, ini pengetahuan banget ya abang-abang gue dan gue. Kandungan racunnya itu adanya di mana? Nah ini yang kuningnya ini jangan sampai harus kebuang. Nah ini racunnya kuning. Itu racunnya zat racun apa jenisnya ya? Kalau ini pokoknya nggak boleh dikonsumsi. Nggak boleh dikonsumsi. Bahaya. Berbahaya. Jadi kita motongnya cuma agak seginian. Nah, udah hilang langsung dibilas sampai 3 kali benar-benar hilang Sampai kuningnya. kuningnya. Kemudian setelah kita udah potong-potong seperti ini, kita bilas 3 kali cuci. Proses berikutnya Langsung dimasak oh dimasak. Proses masaknya di mana Bang Sandi? di belakang. Oke. Nah, ini kita bawa nih ya. Umpamanya ini kan nyuci nih. Iya. Nah, ini ceritanya abis kita udah cuci nih. Nah, yang udah seperti ini kita cuci. Nanti kulitnya tadi kita udah jemur. Nah, ini Mas Sandi. Iya. Ini yang sudah dikupas. Iya. Nah, Ini udah proses yang udah dicuci. cuci. Proses cucinya tuh cuma dengan air mengalir aja ya? Betul, air mengalir dan direndam sama air garam. Air garam. Ya. Itu perbandingannya air dengan garam berapa? Kalau air itu yang penting kerendam aja sih. Yang penting kerendam. Kali ya. Kurang lebih 30 menit direndam. Setelah direndam dengan air garam, itu kan netralisir ya gunanya ya? Iya, betul, netralisir untuk Nah, setelah itu kita akan apain nih? langsung direbus. Dimasak. Airnya Ah, yang mendidih dulu. airnya sudah mendidih. Jadinya Setelah mendidih, itu dimasukkan ke berapa lama prosesnya? 15 menit. 15 menit. Nah, setelah dingin, Setelah dingin langsung di posisi pengisian, langsung masukin di Siap. pengemasan. oke, abang-abangan gue, adik dan gue semoga nangkep ya. Setelah proses kita pencucian dengan air garam, kemudian direbus sekitar 15 menit dengan air mendidih. Begitu sudah dingin langsung masuk ke pengepasan, pengepekannya. Pengepasan. Ya kita lihat pengepekannya. Silakan. Nah ini sekarang benar-benar kita udah masuk ke ruang steril ya. Semuanya tuh harus menggunakan masker. Ini ibunya juga yang ngepek-ngepekin ya. Berarti sekeluarga ya. Nah ini takarannya untuk ini berapa sendok? Ya, waktu itu sih cuma 7 sampai 8. 8 Potong. Nah setelah itu diisi apa? Air gula. Ini gulanya yang sudah gula cair ya? Nah oke Ibu, kalau kita menghitung produksi ini dari semuanya nih, dari semua untuk satu kemasan ini kita bisa untung berapa persen? Paling 35. 35% ya. Dan ini produk UMKM berarti ya, Betul, masyarakat di sini. Dan kayaknya dari tadi kita lihat juga banyak sekali ibu-ibu di sini. Itu berarti memang
kelompok UMKM atau gimana sih, Mas Iya, Andi? betul, kelompok UMKM. Heeh. Kita di sini ngebentuk UMKM dari Kecamatan Kemang. Jadi ada bimbingan untuk memproduksi produk makanan dan minuman supaya produk kita ini bisa bersaing di pasaran. Gitu. Tentunya ya dengan bimbingan perizinan, kayak gimana ada pelatihannya juga. Jadi ya produksi ini ya kita benar-benar ikutin bimbingan dari pemerintah daerah. Itu kemana perannya ayah sendiri sebagai apa, almarhum? Nah, itu almarhum itu sebenarnya yang merintis perkebunan sehingga menjadi produk lidah buaya, dipasarkannya sendiri, marketingnya dia juga sendiri. Nah, ya kita sebenarnya belum sempat nyampe apa Tujuan yang dicapai sama tujuannya ayah? itu belum menyerap semua. Beliau sudah meninggalkan kita. Ya mau nggak mau ya ini jadi PR ya? tanggung jawab kita untuk meneruskan cita-cita beliau. Itu luar biasa. Anak yang meneruskan perjuangan orang tua ya. Ibu juga sangat gigih, Bu ya. Dan setelah seperti ini prosesnya diisi air gula. Ini berarti saya dari tadi emang tidak pernah melihat ya unsur-unsur kimiawi untuk pengawet, emang nggak sama sekali nggak ada ya? Ada sedikit ya. Ada juga. Tapi itu yang sangat nyaman ya. Aman. Nyaman dan aman untuk tubuh. Kemudian kita kemas. Oh. Nah, ini untuk mereknya segala macam Ada stikernya. ada stikernya ya. Oke. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, kita bisa lihat ya, ini proses yang sangat sederhana yang berdasarkan inovasi dari seorang almarhum yang tidak lulus sekolah tapi mampu bisa menciptakan kehidupan, menciptakan sumber penghasilan dari sektor lidah buaya. Nanti kita lihat ya produk apa aja yang sudah dihasilkan oleh keluarga besar almarhum Bapak Jamal dalam memproses lidah buaya dari bertani, memproses sampai dengan menjadi produk yang siap jual. Ya, kita lihat sih produk yang lainnya. Ya, mari silakan. Mas, ini ruangan untuk yang sudah menjadi kemasan dan sudah menjadi produk ya? Iya, betul. Bang Landi. Nah, ini abang-abangan gue, adik-adikan gue. Ini adalah contoh sabun cuci tangan ya. Hand soap yang sudah terbuat dari lidah buaya. Dan rasanya juga bisa macam-macam ya. Aromanya Ya. Ini kalau nggak salah strawberry. strawberry, yang ini Ini rasa apel, rasa apel. aroma apel. Dan kalau yang ini untuk apa ini? Itu sampel sebenarnya, sampel lidah buaya. Setiap produksi kita buat sampelnya biar nggak ini. Dan yang ini, oh ini udah bentuk kemasannya ya. Untuk kemasannya. Ini dijual dengan harga berapa kalau di sini? Itu 15.000. 15.000, murah ya. Karena produk UKM langsung dari pertaniannya langsung. Kemudian ini apa nih Mas? Ini ada gel, ada ini nih. Itu selai ini jelly. Selain lidah buaya. Iya, Kita betul, untuk selain ngebakar roti juga bisa pakai ini. Iya. Dan ini cemilan anak-anak sehat banget ya. Betul. Nyemil lidah buaya. Ini yang tidak pernah terpikirkan sama saya, dari lidah buaya bisa menjadi produk seperti ini. Perjuangan almarhum itu kayak apa sih sampai bisa menciptakan di titik ini? Waduh, luar biasa Pak. Perjuangannya itu benar-benar luar biasa. Yang orang tak pantang menyerah, walaupun kebatasan pengetahuan dia tetap selalu berjuang, banyak bertanya kepada orang yang lebih tahu, banyak belajar juga. Ya jadi alhamdulillah sampai sekarang banyak petunjuknya, banyak yang merangkul, banyak yang membimbing sampai terwujudlah produk kita yang sudah wajib edar, yaitu kita sudah punya legalitas BPOM. Ibu, saya mau nanya nih, dari maaf gitu ya Bapak, dari seorang penaik Metro Mini, itu yang sehari-hari selalu berdampingan dengan Ibu, kalimat-kalimat apa sih Bu yang selalu diucapkan sama Bapak? Ya kita harus benar-benar mencintai pekerjaan kita, mencintai pekerjaan kita gitu kan. Mencintai pekerjaan. Ya. Kemudian sebelum meninggal mungkin ada apa yang disampaikan sama Bapak untuk usaha lidah buaya ini? Nggak ada sih, nggak ada pesan apa-apa. Nggak ada pesan apa-apa ya? Kemarin di rumah sakit ya, saya di rumah waktu itu kan. Di jam 3 pagi meninggal.
Jadi nggak ada sempat ngomong apa-apa gitu. Cuma Tetap. pernah tulis surat aja, tulis nanyain keadaan kantor gimana, ada kendala enggak, itu aja yang dia itu sama dia. Meskipun di akhir hayatnya tetap memikirkan kondisi perusahaan ya. Iya, itu aja. Ya, ini juga produk-produk yang kita bisa lihat ya. Oh, ini berarti kemasan ini. Ini sebenarnya udah layak banget untuk masuk ke retail-retail ya. Betul. Minimarket, supermarket ini sudah layaknya, dan semoga pemerintah ini memperhatikan bukan hanya dari memproses bagaimana melakukan pendidikan, melakukan juga pelatihan-pelatihan, tapi yang paling penting adalah semoga produk-produk UMKM ini juga bisa masuk dong bersaing dengan produk-produk besar kayak gitu. Itu berarti kita memberdayakan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, seperti contohnya almarhum Bapak Jamal yang sekarang dilanjutkan oleh anak-anak juga istrinya. Keren. Ini yang tadi daun itu bunga cengkeh ini ya? Ini bunganya. Bunga lidah buaya ini berarti untuk Dibuat teh. buat teh ya? Iya. Yang fungsinya untuk segala macam penyakit itu? Betul. Itu dari satu cangkir itu kita kasih berapa sendok namanya? 1 sendok. 1 sendok? Satu teh? Dan sendok itu khasiatnya bagus banget ya? luar biasa. Ini 1 kilo berapa kalau kita jual? 1 kilo. 25 juta. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, teruslah bertani, teruslah bercocok tanam. Indonesia adalah negara agraris dengan kekuatan kesuburan tanahnya, ladangnya yang luas, sawahnya yang terhampar di mana-mana. Sayang sekali kalau tenaga kita dari muda, kita selalu berpikir bertani di hari tua itu salah. Tetapi di saat kita muda lah kita bertani, karena bertani itu juga selain mencari kehidupan untuk kita adalah memberikan kehidupan kepada orang lain. Kita belajar dari keluarga almarhum Bapak Jamal yang begitu gigih merubah hidupnya dari keluarga yang berkecimpung di Metro Mini, akhirnya bisa menjadi pengusaha lidah buaya yang sukses, dan ini semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Ibu, Mas Sandi, Mas Landi, Bapak, terima kasih banyak ya. Saya sudah merepotkan di sini, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Bang Narji, oleh-oleh Waduh, ya kembang Allah. lidah buaya Subhanallah. buat dikonsumsi di rumah. 25 juta. Saya dikasih, ya Allah, saya ngebalesnya gimana ya Allah. Saya hanya bisa mendoakan semoga apa yang dicita-citakan almarhum dilanjutkan anak-anaknya juga istrinya, itu akan mencapai benar-benar menjadi center pembuatan, proses pembuatan lidah buaya mulai dari hilir sampai hulu adanya di sini di Kecamatan Kemang di keluarga almarhum Bapak Jamal. Makasih ya. 25 juta.